tentang pemilihan umum. Dalam perkara nomor 102, pemohon usia maksimal 70 tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh Hakim Konstitusi yaitu Hakim Suhartoyo. Dissenting opinion juga terjadi pada sidang putusan perkara nomor 104 yang memohon usia minimal Capres dan Cawapres yaitu 21 tahun dan maksimal 65 tahun, serta batasan kompetensi hanya 2 kali. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Interupsi juga sempat terjadi saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan membacakan putusan MK terkait dengan gugatan batas usia Capres-Cawapres. 102. Mohon izin bicara, Yang Mulia, terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102. Perkara 102, Yang Mulia. Salah satu pengacara yang tergabung dalam Aliansi 98, pengacara pengawal demokrasi dan HAM, ingin meminta Ketua MK Anwar Usman untuk tidak terlibat dalam putusan perkara batas maksimal usia Capres-Cawapres. Alasan dari pengacara yang mewakili pihak pemohon tersebut, yakni untuk menghindari konflik kepentingan dalam memutus perkara. Mengingat Ketua MK merupakan paman Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Kami ingin meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perkara 102 yang kami ajukan. Namun nampaknya apa yang kami ajukan tadi tidak ditanggapi dengan baik, yaitu salah satu bentuk kekecewaan kami. Sementara itu, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyampaikan tanggapannya terkait dengan putusan MK hari ini. Prabowo berkomentar tentang ramainya permasalahan usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua berkaitan dengan pencalonan Capres-Cawapres. Ia pun berharap demokrasi bisa berjalan sebaik-baiknya. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga suasana yang damai di tengah pelaksanaan rangkaian proses Pilpres 2024. Saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya. Demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Saudara, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD gelar pertemuan dengan anak muda generasi milenial dan Z. Dikemas dengan suasana santai dan diselingi komedi, saudara. Pasangan Ganjar dan Mahfud memaparkan gagasan kebangsaan jelang pemilu 2024 di hadapan anak muda. Sejumlah tokoh stand up komedi pun hadir, seperti Calontong, Abdel hingga budayawan Butet Kartarajasa. Pada acara diskusi bersama anak muda juga turut dibahas mengenai isu anti korupsi, kepastian hukum hingga peluang bonus demografi. Sore ini kita bisa bergembira. Oke, betul. Bisa bergembira mendengarkan stand up komedian. Ada musisi juga mengapresiasi kawan-kawan, para seniman, teman-teman muda yang punya potensi keren, yang sangat kreatif, bisa menghibur secara spontan. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membagikan momen keakraban mereka di media sosial saat Hari Santri. Amin. Sarung itu dipakai buat apa aja? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren. Sarungan itu. Cara pakai sarung betul gimana? Memang sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung.
semakin dia. Dalam Instagramnya, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan membagikan video tentang tips fungsi sarung menurut Caimin. Caimin menyebut ada 3 fungsi sarung, salah satunya adalah untuk menyelepet atau memecut. Dan tak diduga-duga saudara saat menyebutkan ini, Caimin tiba-tiba mempraktekkan pecutan sarung ke Anies Baswedan. Luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren. Harus kuat supaya tidak mudah lorong. Coba ya. Nah, ini lulus. Mantap. Baru sebagai santri lulus. Yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, kan menanti nyamuk. Berfungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet nih. Ya. Lumayan pedes. Saudara, usai hadiri Rapimnas Gerindra, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menjawab soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung jadi Cawapres. Bakal Capres Prabowo Subianto menyebut tak ada salahnya dengan dinasti politik. Prabowo menyatakan dinasti politik tak masalah selama niatnya mengabdi untuk negara. Prabowo meminta semua pihak melihat sisi positif. Terkait rencana deklarasi dengan Gibran, Prabowo berencana akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif. Saudara, Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi dipinang untuk mendampingi Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024. Ulasannya usai jeda. Wuih, jangan sanubruk. Lu yang gak sanubruk. Nih, yang gak sanubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Bergelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mana untuk petani reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Lama dinanti, banyak tanya di sana sini. Jelang 3 hari masa akhir pendaftaran Pilpres, akhirnya Baca Pres Prabowo Subianto mengumumkan nama pendampingnya. Ialah Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo, Jawa Tengah ini dipilih melalui konsensus dan kesepakatan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto. Di kediaman Prabowo yang ada di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pengumuman nama cawapres ini tanpa dihadiri putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu. Lalu bagaimana nasib Gibran sebagai kader PDI Perjuangan? Sampai hari ini, Senin 23 Oktober 2023, belum ada pernyataan resmi dari PDIP terkait pencalonan Gibran di Pilpres sebagai pendamping Prabowo Subianto. Apakah disanksi atau dipecat sebagai kader? Belum adanya keterangan resmi terkait hal ini. Namun, saat ditemui di kantornya di Solo, Jawa Tengah, Gibran menyatakan bahwa sebelumnya ia sudah melakukan komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Hal ini juga dibenarkan oleh Puan beberapa waktu lalu bahwa Gibran sempat mengungkapkan keinginannya untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya. Mas, sekarang di PDIP seperti apa Mas? Apakah masih menjadi kader atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad ya. Berarti ada sudah jadi kemenangan tuh Wes ya, aku tak neng Putri Cempos di lo. Ora-orane aku neng bandara ya. Aku neng Solo. Ora-orane neng bandara, tenang bae. Hah? Di deklarasi hari ini yang seperti kemarin dicatatkan Pak Sukmi Dasko itu. Tungguin aja, nggih. Ora santai. Jadi orang itu santai aja, nggih. Saudara Presiden Jokowi yang awalnya meragukan anaknya dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo, kini mulai merestuinya. Jokowi bilang sebagai orang tua, ia akan tetap memberikan doa dan merestui langkah Gibran dalam segala keputusannya di dunia politik. Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam segala keputusan yang diambil oleh Gibran dan partai politik yang mencalonkannya sebagai bacawa pres. Namun, Jokowi di sini menyatakan tetap mendukung semua capres dan cawapres yang maju dalam pemilu 2024 demi kebaikan bangsa dan negara. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Di Rapimnas Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi keputusan semuanya karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak-anak kita. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies, dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Saudara, posisi Gibran Rakabuming Raka yang kini telah resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi pendamping Prabowo telah menggeser nama Erick Thohir. Erick Thohir sebelumnya memang sempat digadang-gadang menjadi calon kuat cawapres Prabowo pasca beredarnya SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai syarat pendaftaran di Pilpres 2024. Namun, kenyataan berkata lain. Beberapa hari pasca namanya menguat, Bacapres Prabowo Subianto akhirnya tetap memilih Gibran usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju pada Minggu malam 22 Oktober lalu atau kemarin menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saudara, seakan sudah tahu akan keputusan yang diambil Koalisi Indonesia Maju, Erick Thohir terlihat berkelakar di laman media sosialnya atau di laman Instagramnya. Sehari sebelum pengumuman cawapres Prabowo, Erick mengunggah momen berziarah ke makam bapaknya bersama sang istri. Erick sempat menuliskan bahwa yang utama adalah menjadi manusia yang baik meski masih penuh kekurangan. Momen bersama Prabowo pun juga sempat diunggah oleh Menteri BUMN yang juga kader Partai Amanat Nasional ini. Seakan sudah tahu siapa pilihan Prabowo kala itu, di akhir tulisan Erick juga menyatakan bahwa demi cinta harus banyak bersabar. Nah, selama ini saudara, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo tidak pernah menampik ataupun menolak saat namanya santer menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Segala ciri dan kriteria yang telah dibocorkan oleh Sekjen Gerindra, bahkan sejumlah baliho fotonya yang berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024 tak pernah dijawab dengan tegas. Terkesan malu tapi mau, Gibran akhirnya menyiapkan diri untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju sebagai cawapres Prabowo. Hal ini terbukti meski tak secara lugas menjawab mau mendampingi Prabowo, Gibran hari ini telah menyiapkan SKCK sebagai syarat mengikuti Pilpres 2024. Langkah Gibran yang menginginkan posisi cawapres Prabowo bahkan sebelumnya juga pernah terlihat, saudara. Gibran bergerilya menemui Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju pendukung baca pres Prabowo. Ia menyempatkan waktu berangkat dari Solo ke Jakarta pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Saat itu Gibran ini datang menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian dari sini Gibran juga langsung menemui Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra. Kemudian sehari setelahnya di hari Minggu pagi sebelum dirinya pulang ke Solo, Gibran juga menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di rumahnya. Tentu gerilya atau safari politik Gibran untuk keliling menemui pimpinan parpol pengusung baca pres Prabowo Subianto ini dilakukan usai secara resmi Golkar mendeklarasikannya untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Ternyata hanya butuh waktu 6 hari bagi Gibran untuk melenggang jadi bakal cawapres usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Prabowo kemudian tancap gas menggandeng putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bertarung di Pilpres 2024. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut kondisi ini tak menutup kemungkinan mengakibatkan hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi akan menjadi panas. Terlebih meski Jokowi sudah menyatakan mendukung semua capres-cawapres, Adi Prayitno melihat bahwa Jokowi punya kecenderungan menaruh dukungan terhadap Prabowo. Padahal baik Gibran dan Jokowi sampai saat ini masih menjadi kader dari PDI Perjuangan. Bagi saya rumit membayangkan memang antara hubungan Jokowi dan PDIP justru ke depan itu lebih banyak pegangnya ketimbang harmonisnya. Ya ini sudah tidak bisa diselamatkan bagaimana hubungan Jokowi dengan Megawati, bagaimana hubungan Jokowi dengan PDIP. Bagi saya ini nyata ya, sangat mungkin keduanya akan terjadi perang-perangan secara terbuka. Ya Gibran ketika diusung jadi pendampingnya Prabowo ini kan secara tidak langsung semacam ajakan perang terbuka. Ini tidak bisa dihindari dan ke depan sepertinya memang tensi politik akan semakin mengeras. Mengetahui juru kampanyenya atau jurkamnya Gibran Rakabuming Raka kini telah dipinang oleh Prabowo Subianto, baca pres Ganjar Pranowo pun ikut angkat bicara. Ganjar yang kini berdampingan dengan Mahfud MD bilang bahwa semua orang punya hak untuk dipilih sebagai pejabat apapun. Sikap Ganjar ini disampaikan di hadapan awak media saat ditanya tentang sosok Gibran Rakabuming Raka yang kini telah dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar turut mengucapkan selamat dan berharap pertandingan di Pilpres 2024 nanti sehat dan menyenangkan. Semua warga negara punya hak ya untuk turut serta dalam sebuah kontestasi. Jadi selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan. Saudara, baca pres Prabowo Subianto dan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada lusa atau Rabu 25 Oktober 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran Prabowo dan Gibran akan menjadi pendaftaran paslon peserta Pilpres yang terakhir setelah sebelumnya sudah ada 2 paslon, yakni Ganjar Mahfud dan juga yang terakhir adalah Anies Imin yang sebelumnya sudah mendaftar. Dan saat pendaftaran di hari Rabu besok turut juga mendampingi yakni perwakilan partai pengusung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara untuk tes kesehatan tentu masih menunggu keputusan dari KPU, namun hari terakhirnya adalah 27 Oktober 2023 atau 2 hari pasca akhir pendaftaran Pilpres 2024. Ya saudara, setelah drama tebak-tebakan siapa pasangan bacawa pres, satu persatu rasa penasaran masyarakat tentang siapa pasangan baca pres atau bacawa pres dari calon presiden yang selama ini telah beredar terjawab sudah.
Anies memantapkan hati dengan Caimin. Sementara Ganjar memilih Mahfud MD. Dan yang terakhir yang baru saja deklarasi di hari Minggu lalu, ini adalah Prabowo kemudian telah meminang Gibran Rakabuming Raka. Kini kita tinggal menunggu hasil tes kesehatan Prabowo Gibran dan hasil tes kesehatan dari Ganjar Mahfud serta Anies dan juga Caimin. Apakah ketiga paslon ini sudah cukup bugar untuk kontestasi di Pilpres 2024 nanti? Kita tunggu saja. Hingar-bingar rangkaian pesta demokrasi pemilu sudah dimulai, saudara. Di tengah polemik yang muncul atas pinangan Prabowo terhadap Gibran yang secara jelas merupakan kader PDI Perjuangan, seluruh baca pres baik Ganjar dan Anies tetap menyambutnya dengan ucapan selamat. Peserta Pilpres 2024 tetap berharap bahwa pertandingan nanti bisa berjalan dengan jujur, sehat, serta menyenangkan. Saudara, usai jeda berita utama masih akan hadir untuk Anda. Masih banyak informasi yang ingin kami bagikan. Di antaranya, karena tersinggung dengan ucapan seorang ayah di Mataram, Nusa Tenggara Barat tega membunuh anaknya yang masih berusia 9 tahun. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling. Cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling. Dengan es lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Kompas Update kembali hadir untuk Anda, Saudara. Polisi tangkap komplotan perampok minimarket bersenjata api di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Setelah kabur selama 1 bulan, pelaku pun ditangkap di tempat persembunyiannya yang ada di sebuah hutan di kawasan Lebak, Banten. Saat penangkapan, polisi sempat terlibat baku tembak sebanyak 2 kali dengan pelaku, hingga akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan. 1 dari 6 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi lantaran sempat menembaki petugas. Petugas meminta pelaku untuk menunjukkan sejumlah barang bukti alat kejahatan yang ditanamnya ke dalam tanah. Sebelumnya, aksi perampokan tersebut sempat rekam kamera pengawas atau CCTV di sebuah minimarket yang ada di wilayah Jakarta Barat. Para pelaku yang membawa senjata api dan senjata tajam juga sempat menyekap karyawan minimarket, menguras uang dan rokok. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstreet. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat Listerine. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Kembali di berita utama, saudara, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun tewas usai dianiaya ayah kandung di dalam indekos di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ibu korban pun meminta agar pelaku dihukum mati. Fitriani terus menangis histeris. Ia tak kuasa menerima kenyataan anak yang ia kasihi, Fadila, telah tewas pada Rabu sore. Apalagi Fitriani baru mengetahui bahwa suaminya lah yang telah membunuh sang putri. Fitriani yang coba ditenangkan oleh pihak kepolisian berteriak meminta keadilan. Ia meminta agar sang suami Suparman dihukum mati. Perbuatannya yang tega membunuh putri kandungnya yang baru berusia 9 tahun tak mampu ia terima. Pokoknya harus dihukum mati dia itu, seberat-beratnya. Saya tidak terima. Saya tidak terima dia itu. Saya tidak terima karena dia udah merenggut nyawa anak saya, sedangkan anak saya sayang itu. Fitriani menyesali keputusannya untuk rujuk kembali dengan Suparman. Pasalnya, keduanya sudah lama hidup terpisah lantaran Suparman memiliki istri lain. Namun 2 pekan bersama justru peristiwa maut menimpa sang anak. Diduga pelaku tersinggung dengan ucapan Fadila hingga memicu emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Korban ini kan anak kandung daripada pelaku yang sekian pada saat dia umur 1 tahun ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian baru 1 bulan ini katakanlah rujuk kembali ke istrinya. Kemudian kalau kita lihat tadi kayaknya ada ketersinggungan ucapan daripada putrinya yang mengakibatkan pelaku atau orang tua kandung emosi. Suparman yang sempat ingin melarikan diri berhasil ditangkap dan nyaris dihakimi massa. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan terancam hukuman berat. Polisi terus memeriksa motif pembunuhan anak kandung ini. Sementara itu mereka juga tengah menunggu hasil otopsi pihak rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian Fadila. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram. Informasi selanjutnya, saudara, pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih bergulir. Istri muda serta 2 anak tiri Yosep yang jadi tersangka pembunuhan hari ini menjalani wajib lapor. Mimin, istri muda Yosep, juga menjelaskan soal konflik pengelolaan yayasan sekolah yang dituding menjadi pemicu pembunuhan. Pengakuan Danu yang kembali mencuatkan kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat membuat Yosep dan istri mudanya ketar-ketir. Pasalnya, nama mereka dan 2 anak tiri Yosep disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Bahkan Yosep sudah ditahan polisi dan diduga merupakan dalang dari pembunuhan sadis ini. Sementara Mimin Mintarsih, sang istri muda, serta 2 anak tiri Yosep hanya menjalani wajib lapor.
Dituding adanya konflik dalam pengelolaan yayasan sekolah yang menjadi pemicu pembunuhan, Mimin pun membantah. Cuman waktu itu 2 tahun jadi bendahara. Dari 2009 sampai 2011, setelah itu sudah lepas. Nggak ada ini lagi terkaitan sama yayasan. Mimin juga bertekad akan membuktikan bahwa keluarganya tak terlibat pembunuhan itu lantaran mereka tak berada di TKP saat kejadian. Tidak ada ya. Saya bapak sama Abi di rumah, Arigi di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Sementara itu, setelah sempat batal menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu dengan alasan sakit, hari ini Yosep kembali harus menghadapi sejumlah pertanyaan polisi atas kasus pembunuhan istri dan anak kandungnya. Peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 2021 silam ini sempat memunculkan banyak tanda tanya. Meski sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti, namun polisi kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku. Hingga 2 tahun berlalu, Muhammad Ramdhanu alias Danu, keponakan Tuti, akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan mengakui dirinya mengetahui peristiwa itu. Ia menunjuk sejumlah nama yang terlibat, yaitu Yosep, Mimin, Abi, Arigi. Sementara Danu mengaku hanya diminta membawa golok oleh Yosep dan tak melihat eksekusi para korban. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Berikutnya, Saudara, tim Satuan Narkoba Polres Aceh Utara membekuk 2 pelaku pengedar tramadol di pinggir pantai di Desa Menasah Baro, Aceh Utara, Aceh. Penangkapan berawal dari laporan warga yang curiga adanya transaksi barang terlarang di lokasi tersebut. Apa itu? Nggak tahu barang apa. 2 orang tersangka pengedar tramadol ditangkap di kawasan pantai Desa Menasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh. Tim Satuan Narkoba Polres Aceh Utara meringkus RW dan SF saat hendak menjual barang bukti seberat 1,36 kg serbuk bahan baku pembuatan tramadol. Selain itu, polisi juga menyita sebuah telepon genggam yang digunakan pelaku sebagai alat transaksi. Penangkapan berawal dari informasi warga. Itu berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Satres Narkoba Polres Aceh Utara, ya, akan adanya satu transaksi tramadol di Kampung Menasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Tim Res Narkoba berhasil menangkap RW dan SF yang ada di belakang yang sedang melakukan transaksi tersebut. Kini kedua tersangka telah diamankan di Polres Aceh Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, gara-gara aliran listrik padam, seorang ibu dan anak yang masih balita terjebak di sebuah lift gereja di Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Keduanya berhasil dievakuasi tim penyelamat damkar dalam kondisi selamat. Berbagai upaya dilakukan oleh tim rescue damkar Kota Bogor, Jawa Barat untuk mengevakuasi 2 korban yang terjebak di dalam lift sebuah gereja pada Minggu siang. Petugas menggunakan mesin pemotong besi untuk membuka pintu lift. Saksi mengatakan kejadian bermula ketika para korban menghadiri acara peresmian gereja yang berlokasi di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ibu dan balita ini terjebak di lift lantai dasar gedung gereja karena aliran listrik mati. Ya, kita langsung push respon, langsung berangkat ke TKP yang terjebak lift. Alhamdulillah korban 2 orang selamat, ibu dan balita. Kita memakai alat cutting, alat pemotong. Usai ditangani selama 20 menit, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi satu persatu. Kesigapan petugas damkar untuk menangani kejadian ini pun patut diacungi jempol, sehingga para korban berhasil diselamatkan. Sementara pihak pengurus gereja enggan memberikan keterangan terkait insiden ini. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta. Sehat berstamina.
TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Kenapa? Pilek nih. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ngkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin,
Orang pintar, minum tolak angin. Saudara Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka, Jakarta. Para duta besar secara bergiliran menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Tercatat ada 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang menyerahkan surat kepercayaan ke Presiden Jokowi. Prosesi ini menandai dimulainya tugas para duta besar untuk Indonesia. Kita kembali ke dunia politik, saudara. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari seniman di Magelang, Jawa Tengah. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar bertemu para seniman di Desa Bandung Rejo, Magelang, Jawa Tengah pada hari Minggu sore. Mereka mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan berharap pasangan Amin bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang demi mengayomi para pelaku seni di tanah air. Mendukung beliau, semoga dengan adanya beliau menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 bisa mengayomi kita sebagai pelaku dari kebudayaan dan juga para pelaku seni khususnya di lereng gunung. Relawan bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD perkuat simpul-simpul komunitas lewat sejumlah acara. Relawan yang menamakan diri sebagai Kawan Juang GP mencoba menyatukan simpul komunitas dengan cara yang gembira. Salah satu acara yang diklaim memperkuat simpul komunitas yakni Kaloran yang digelar di Bogor, Jawa Barat. Acara ini adalah acara untuk mengumpulkan berbagai simpul komunitas dengan semangat kebersamaan untuk mendukung Ganjar dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Program Sahabat Ganjar ini banyak sekali. Semalam kita pesta rakyat di Cianjur. Hari ini full color di Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah ini berjalan lancar. Ada semua warganya banyak yang hadir di sini. Informasi usai jeda, saudara. Hari ini militer Israel meluncurkan lebih dari 300 serangan udara di jalur Gaza. Sementara itu, serangan udara Israel di kota Khan Yunis, selatan Gaza pada Sabtu lalu telah menghancurkan sejumlah gedung tempat tinggal penduduk. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe,
Royal Jelly Ginseng bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expos. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Expos. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Saudara, hari ini militer Israel meluncurkan lebih dari 300 serangan udara di jalur Gaza. Israel juga tengah bersiap melakukan serangan darat. Sementara itu serangan udara Israel di kota Khan Yunis, selatan Gaza Sabtu lalu, menghancurkan sejumlah gedung tempat tinggal penduduk. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Rizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Kami pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan.
Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh Genderang Pilpres 2024 ditabuh, 3 pasangan bakal capres dan cawapres resmi berlabuh. Dalam 3 bulan ke depan kita akan disuguhi perlombaan janji politik. Bagaimana upaya mereka meraup simpati publik? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Kita akan melahirkan perubahan yang adil, demokrasi yang bersih, mandiri dalam pangan, tidak lagi bergantung impor. 75 hari waktu untuk kampanye. Pak Anies sudah menentukan strateginya, Pak. Siap. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya. Pak Mahfud, Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur, Pak? Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Mas, kalau Anda melihat 3 pasangan calon ini yang mana yang paling punya efek kejut nanti? Siap-siap, pertarungan Pilpres 2024 dimulai. 3 pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden siap melaju. Itu artinya gong pemilu 2024 resmi ditabuh. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, jadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang pertama mendaftarkan diri di KPU. Didampingi partai pengusungnya, Nasdem, PKB, dan PKS. Pasangan ini tiba di kantor KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Lantas bagaimana pasangan ini menatap masa-masa kampanye yang begitu singkat, hanya 75 hari? Bagaimana pula keyakinan mereka mampu memenangkan pertarungan Pilpres 2024? Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini.
Saudara, ini sudah dibuatkan jalan persiapan untuk menyambut kedatangan dari pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya akan coba saudara untuk bisa menanyakan beberapa hal, utamanya adalah terkait dengan masa kampanye yang begitu singkat, hanya 75 hari. Apa strategi yang kemudian akan mereka terapkan untuk bisa menggait hati rakyat dalam 75 hari itu saja? Kita tunggu bersama saudara. Seberapa yakin Pak Amin akan memenangkan Pilpres 2024? Saya sangat yakin karena beliau visinya adalah dunia dan akhirat. Kemudian dia ikhlas, dia memang ingin menghadirkan apa yang disebut, apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengantarkan bangsa untuk mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Ya. Kalau Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Siwi. Ibu Siwi, apa yang membuat Anda mendukung pasangan Amin ini? Kebetulan rakyat Indonesia itu kan kebanyakan Muslim, jadi kami sangat mendukung, dan Pak Anies ini sudah berhasil membangun Jakarta. Saya percayakan beliau dan dengan wakilnya Pak Imin. Detik-detik kedatangan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sedikit chaos di sini, saudara. Saya coba untuk nantinya bisa bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan terkait dengan masa kampanye yang mereka begitu singkat, saudara. Caimin, boleh sedikit, Cak? Caimin, boleh sedikit statementnya, Pak? Statement untuk Kompas TV, Pak. Niluh Kompas TV. Terus diapain? Caimin 75 hari, Pak, kampanye. Gimana? Terima kasih semua yang hadir. I love you all. I love you all. Terima kasih, Anda luar biasa. Anda luar biasa, terima kasih. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Terima kasih berpanas-panas untuk satunya kita perubahan. Caimin, boleh sampaikan janji politik, Pak? Boleh sampaikan janji politik? Jaga. Kameramen saya. Jaga, Bareng. Buat kami bertekad. Insya Allah kita perubahan akan kita wujudkan. Kita akan melahirkan perubahan yang adil, perubahan lebih adil, perubahan lebih terbuka, demokrasi yang bersih, demokrasi yang bertanggung jawab. Rakyat petani dapat pupuk, kita semua mandiri dalam pangan, tidak lagi bergantung impor. Hidup kalian luar biasa, semangat perubahan Anda menjadi motivasi saya untuk Kami juga ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh jajaran KPU yang bekerja kemarin dan besok untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagian kita tidak pernah lihat orangnya, tapi kita rasakan kerjanya. Dan terima kasih kepada seluruh jajaran partai koalisi, begitu banyak yang terlibat di dalam penyiapan proses ini, khususnya dipimpin oleh para sekjen di masing-masing partai yang memungkinkan proses pendaftaran ini berjalan dengan baik. Tambahan sedikit ya, ini ada surat-surat yang kami telah buktikan bahwa seluruh kelengkapan dan syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi semua dan sudah dinyatakan MS. Alhamdulillah, amin. Gus Imin, ini kampanye hanya 75 hari. Anda yakin bisa meraup suara dalam waktu 75 hari? Semua sudah menangkap pesan perubahan. 75 hari waktu untuk kampanye. Pak Anies sudah menentukan strateginya seperti apa? Akan seperti apa, Pak? Akan ke arah
mana dulu Pak untuk rebut suara Pak? Bapak, semuanya. Bapak, meja Pak. Bapak, Bu, Bapak, Bu. Saya enggak. Saudara, baru saja sudah selesai proses pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan tadi disampaikan juga oleh pasangan Amin bahwa dari hasil menyerahkan berkas-berkas yang diverifikasi oleh KPU, mereka menyebut bahwa berkas mereka sudah memenuhi syarat. Saya tadi juga sempat menanyakan kepada pasangan ini terkait dengan optimismenya untuk meraih kemenangan. Mereka begitu optimis bahwa bisa meraih kemenangan. Sementara itu Anies Baswedan juga menyebut bahwa seluruh wilayah ini memang menjadi fokus dari mereka dalam masa kampanye yang hanya 75 hari. Mereka optimis bahwa 75 hari masa kampanye akan bisa meraup suara atau hati dari masyarakat Indonesia. Apa strategi Anda untuk dapat suara di Jawa Timur, Pak? Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare.
Wih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kamis 19 Oktober 2023, pasangan bakal calon presiden yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Disambut oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, mereka serahkan berkas untuk diverifikasi terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Strategi pemilu yang tepat menjadi kunci untuk bisa memenangkan hati rakyat, apalagi dengan masa kampanye yang begitu singkat. Apa strategi mereka, saudara, untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024? Dan saudara, hari ini juga dijadwalkan pendaftaran bagi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka sebenarnya dijadwalkan untuk mendaftar pada pukul 11, tapi agendanya mundur. Dan Anda lihat di belakang saya, ini ramai sekali untuk pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang akan mendaftarkan hari ini. Tentu nanti dalam proses pendaftaran ini akan juga diperiksa berkas-berkas atau diverifikasi gitu berkas-berkas oleh KPU untuk dilihat apakah kemudian nanti memenuhi syarat sebagai bakal atau calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam Pilpres 2024 nanti. Kita tunggu bersama, saudara, kehadiran mereka. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Hadijah. Ibu Hadijah. Ibu Hadijah datang dari mana, Bu? Dari Matraman, Jakarta Timur. Oke, Jakarta. Jadi, Ibu, apa yang bikin Ibu mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ganjar dan Mahfud MD itu orangnya membaut ke masyarakat terkecil. Orangnya pokoknya super top, markotop deh. Tidak ada orang yang seperti Ganjar atau Pak Mahfud yang tegas, santai, tapi tujuannya oke. Oke. Ya. Kalau Ibu, kenapa Ibu mendukung? Sama karena Bapak Ganjar itu orangnya membaur, merakyat, dekat sama kita. Oke. Ibu yakin nggak kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang? Oh, yakin. Yakin. Satu putaran. Menang. Ganjar Mahfud menang. Ganjar Mahfud menang. Optimisme untuk memenangkan ini, Mbak? Semangat terus untuk Indonesia. Oke, baik. Dengan Kompas TV, Pak. Pak Arsyad, apa strategi memenangkan suara rakyat dalam hanya 75 hari, Pak, nanti ini? Yaitu dengan mendengarkan rakyat dan langsung dengan apa yang rakyat mau. Oke. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Fokusnya di mana, Pak? Emang Jawa Timur yang akan jadi fokus utama, Pak? Semuanya menjadi fokus. Oke. Dengan mengambil Pak Mahfud artinya mungkin untuk merebut suara NU, benar, Pak? Kita bukan berebut, tapi apa yang ada mereka akan. Anda optimis suara NU, Pak?
Kami bersama Pak Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah karena ada barcode-nya dan nanti semua yang membaca menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Oh, strategi kampanye. Strategi tidak pernah saya sampaikan di sini. Tapi kita sudah menyiapkan anak-anak muda kemarin bergabung. Saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat dan ternyata mereka komunitas-komunitas yang sangat hebat, anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran, berkontribusi karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Z, dan kemudian komunitas termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, ya, anak-anak muda, mereka ingin semuanya terlibat. Pak Mahfud izin dengan Kompas TV sebentar Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur Pak? Apa strategi Pak untuk bisa mendapat? Pak Mahfud, apa strategi Anda untuk dapat suara di Jawa Timur Pak? Sebentar aja Pak Mahfud, satu pertanyaan lagi Pak Mahfud. Apa strategi untuk dapat suara di Jawa Timur Pak? Kering pulang kampung. Saudara, sudah selesai proses pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tadi juga sudah disampaikan oleh KPU bahwa berkas yang mereka dapat sudah selesai diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Mereka optimis, saudara, bahwa dapat memenangkan hati rakyat meski hanya 75 hari masa kampanye yang akan berjalan sampai dengan Februari 4, tanggal 14 2024 mendatang. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Selama ini tuh nama yang muncul selalu dalam survei itu adalah Erick Thohir, mengungguli bahkan yang lain. Tapi kenapa Gibran jatuh pilihannya? Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu, aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, sekelompok remaja menyerang warga di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Para pelaku menyerang tanpa sebab dengan menggunakan beragam senjata tajam. Dari rekaman CCTV tampak detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok remaja terhadap warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kelompok tersebut berasal dari wilayah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Aksi penyerangan baru berhenti setelah warga yang ketakutan menyelamatkan diri ke dalam gang. Warga berharap kasus ini segera ditindak polisi agar hal serupa tak kembali terjadi. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Prabowo Subianto, saudara, menjadi bakal calon presiden yang paling akhir mengumumkan cawapresnya. Koalisi gemuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB kabarnya bersikukuh dengan pilihan cawapresnya masing-masing. Ada sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo. Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN, Kofifa Indar Parawansa diusulkan Demokrat, Erlangga Hartarto oleh Golkar, Yusril Issa Mahendra oleh Partai Bulan Bintang,
muncul juga saudara nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Langkah Gibran melaju di bursa Pilpres 2024 bak mendapat karpet merah pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat bisa maju dalam bursa Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Dinamika politik di internal Koalisi Indonesia Maju pun pelik penuh intrik. Kabarnya ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara partai koalisi soal pendamping Prabowo. Menjadi riuh kala esoknya Sabtu 21 Oktober Partai Golkar menggelar Rapimnas. Hasilnya mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil Prabowo Subianto. Makin riuh saudara tatkala Gibran gerak cepat lakukan kunjungan ke ketua-ketua partai koalisi Indonesia Maju lainnya demi meminta restu. Dimulai dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Lalu bertemu Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Issa Mahendra. Esoknya Minggu 22 Oktober pagi Gibran lanjutkan safarinya dengan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama 1 jam. Mereka enggan bocorkan hasil pertemuan. Jalan panjang yang dilalui oleh Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan siapa cawapres dari Prabowo Subianto akhirnya berakhir saudara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dideklarasikan. Mereka siap mendaftar di KPU 25 Oktober mendatang. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Apa strategi yang mereka akan lakukan untuk bisa merebut hati rakyat dalam waktu yang singkat itu? Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Akhirnya saudara Prabowo Subianto mengumumkan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Jatuh kepada yang tidak mengejutkan publik, Gibran Raka Buming Raka. Kita perbincangkan hal ini termasuk juga bagaimana ini nanti menatap masa-masa kampanye yang cukup singkat, hanya 75 hari nanti. Sudah bersama saya Ketua Harian Gerindra atau Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Bung Sufmi, terima kasih sudah bersama nih. Sehat selalu. Sama-sama. Oke, akrabnya saya Bang Dasko saya memanggilnya ya. Jadi Bung Dasko, kenapa sih lama sekali baru mengumumkan? Ya sebenarnya ini nggak lama. Kami ini kan pasca masuknya Golkar dan PAN, sebenarnya soal capres-cawapres ini kami sudah mempunyai formulasi yang pas menurut kami. Formulasi yang pas itu adalah para partai pendukung koalisi itu menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi kemudian Pak Prabowo Subianto kemudian walaupun itu sudah diserahkan sepenuhnya, itu akan kemudian mendiskusikan lagi kepada para ketua-ketua umum partai koalisi. Nah, pada tanggal 13 Oktober 2023 yang lalu bertempat di kediaman Pak Prabowo di Kartanegara, itu sudah dilakukan pertemuan ketua-ketua umum partai koalisi, di mana kemudian ketua-ketua umum sudah menyampaikan nama-nama yang kemudian akan menjadi calon pendampingnya Pak Prabowo. Oke, itu nama-nama berbeda semua? Nama-nama itu sudah kemudian dimasukkan dalam amplop tertutup. Dan kemudian sudah dilihat oleh Pak Prabowo, dan pada waktunya nanti akan disampaikan bahwa mayoritas ini, kan begitu. Waktu-waktu yang ada ini justru
Ya kami lebih banyak menganalisa, lebih banyak kemudian melakukan persiapan-persiapan karena kan tengah waktu pendaftaran masih sampai dengan tanggal 25. Nah sehingga tidak ada yang urgensi menurut kami, ya kita harus buru-buru juga kan gitu. Selama ini tuh nama yang muncul selalu dalam survei itu adalah Erick Thohir, mengungguli bahkan yang lain. Tapi kenapa Gibran jatuh pilihannya? Selain parameter itu, kami juga ada beberapa parameter yang kemudian menjadi patokan dalam memilih pendamping Pak Prabowo. Oke, ada pendapat yang kemudian muncul di masyarakat bahwa ini karena ada faktor Pak Jokowinya. Benarkah itu? Ya, itu kan adalah salah satu faktor di samping ada faktor-faktor lain lah menurut kita. Bahwa kemudian kita juga tahu bahwa kemudian kalau ada Pak Jokowi, sekian persen kita elektoralnya dapat gitu loh. Nah tapi kan di samping itu juga kemarin-kemarin kan kita juga belum yakin kan apakah sementara kita masukkan nama Mas Gibrannya mau, kan itu juga belum. Lama tidak sih lobby-lobby Mas Gibran? Moto aja. Cukup lama. Saya atau sebentar aja gini, saya nggak mau buka itu di sini karena ini kan ya udah selesai lah kan itulah. Ini biarnya di bagian dari sejarah. Suatu saat. Karena kabarnya Bung Dasko yang sampai pergi ke Solo ketemu, benar ya itu? Ah itu kan berita aja kan. Tapi begini, kalau kita melihat Gibran ya Bung Dasko ya, setelah muncul putusan MK, sentimen negatif itu besar sekali muncul. Apakah tidak khawatir Koalisi Indonesia Maju mempertaruhkan? Ini sudah yang keempat kali Pak Prabowo maju. Jadi begini, kami juga punya big data, kami juga punya data analitik, kemudian kami juga tahu sentimen negatif itu misalnya di media sosial, itu kan berasal dari mana. Itu ciptaan seseorang? Ya, saya nggak bilang begitu, tapi ya tentunya itu kemudian menjadi juga salah satu pertimbangan, bukan kita mengabaikan, bahwa kita kemudian menghitung benar yang sentimen negatifnya yang benar itu berapa. Jadi optimis sekali di sini ya? Iya, kalau sudah mengambil langkah harus optimis kan gitu. Tapi kalau kita bicara soal nanti masa kampanye hanya 75 hari, kemudian Pak Prabowo juga ya kalau saya katakan lebih lambat daripada yang lainnya mengumumkan, bagaimana menatap 75 hari masa kampanye, mampu tidak itu nanti? Ya sebenarnya kita dalam hitungan lambat itu kan hitungan dalam rangka pengumuman dan pendaftaran aja itu kan hanya hari. Tapi kemudian kalau kemudian sosialisasi, kemudian strategi-strategi yang lain yang tidak bisa dijabarkan di sini, ya kita juga sudah jalan lah. Namanya juga kita sudah, ya ini kan pemilu kali ini juga sangat lebih awal mulainya kan begitu. Nah, sehingga dari 2 tahun yang lalu mungkin ya kita juga sudah karena amanat Rapimnas Gerindra itu Pak Prabowo diminta untuk mencalon, sehingga setelah Rapimnas itu persiapan-persiapan tentunya kami jalankan. Nah sehingga ketika mencalon ya kami secara internal partai sudah siap. Beberapa lembaga survei menyebut Jawa Timur akan jadi pertaruhan nantinya. Bagaimana di sana? Optimis? Iya, kita pokoknya akan terus kerja keras di daerah Pulau Jawa dan di luar Jawa. Oke, baik. Terima kasih Bung Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Bung Dasko. Mas, kalau kita bicara 2 pasangan kandidat Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kita sudah bisa mengatakan mereka ini berebut suara NU nih, lihat Mahfud dan Muhaimin. Tapi kemudian ada Prabowo Gibran. Bagaimana Anda melihat kansnya untuk merebut suara NU? Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gelap geriknya, cek suhu badannya.
Kontreksin solusinya Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Jangan asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Winston. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian, sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Anda sudah harus bersiap menentukan pilihan di Pilpres 2024. Tapi pertanyaan paling penting, bagaimana sebenarnya peta politik saat ini setelah 3 pasang sudah memastikan diri akan melaju dalam bursa Pilpres 2024. Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir peneliti Litbang Kompas, ada Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilu. Sama-sama. Kita mulai dulu dari calon yang paling terakhir mengumumkan cawapresnya, Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat ketika Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya? Kansnya untuk menang bagaimana? Ya, saya melihat kalau di survei kita, sosok wakil presiden itu sebenarnya pertimbangannya tidak sekedar elektoral gitu ya. Beda dengan capres. Oke. Jadi misalnya pilihan terhadap Pak Anies terhadap Pak Muhaimin misalnya. Kita tahu di survei Pak Muhaimin kan relatif rendah elektoralnya. Tapi mungkin dia menyimpan daya elektoral dengan basis PKB, infrastruktur partai, kemudian dekat dengan NU misalnya. Hal yang sama dengan Pak Mahfud ya, yang secara elektoral juga relatif
tidak begitu tinggi gitu ya, 5% ke bawah lah. Tapi kan mungkin Pak Mahfud dinilai punya daya elektoral yang lain gitu ya. Nah, kalau itu kan oke, mereka punya basis kedekatan dengan NU dengan suara yang besar. Tapi kalau misalnya Gibran Rakabuming Raka? Iya, Gibran mungkin tidak punya tingkat elektoral di survei kita, tapi dia mungkin ada semacam pertimbangan-pertimbangan komposisi konfigurasi politik dengan representasi dukungan Pak Jokowi di koalisi tersebut. Memang gitu ya. sebesar itu Jokowi efek ini bisa memberikan kontribusi suara? Kalau di survei Kompas ini kan sekitar 16-20% ya. Artinya memang kalau dikatakan ini tinggi juga tidak tinggi banget, karena hampir sebagian besar yang lain itu tidak memberikan, tidak mengikuti sebenarnya, mengaku tidak akan mengikuti siapapun pilihan Pak Jokowi. Hanya 16-20% saja yang mengaku akan mengikuti siapapun pilihan Pak Jokowi, apapun itu. Tapi boleh juga Presiden ini kemudian menopang langkah-langkah politiknya ini kan dari approval rating yang relatif tinggi ya terhadap kinerja kepemerintahannya ya. Di Kompas sekitar 77% gitu ya. Publik puas dengan kinerja Presiden. Boleh jadi ini yang membuat Presiden cukup percaya diri, kemudian dia merasa ada sebagian pemilih yang kemudian masih mengikuti langkah-langkah politiknya sekitar 16-20% itu. Dan kita tahu Pak Prabowo, Pak Ganjar yang terutama Pak Prabowo seringkali kemudian langkah-langkah politiknya sering mengasosiasikan diri sebagai sosok bakal calon presiden yang kemudian diusung atau didukung oleh Pak Jokowi. Dekat dengan Pak Jokowi. Tapi ketika ada putusan MK itu kan menuai reaksi yang negatif dari masyarakat. Apakah itu kemudian mampu tetap menahan suara atau sumbangan elektoral dari Pak Jokowi? Nah, itu reaksi negatif itu saya yakin akan menjadi kalkulasi tersendiri bagi Pak Prabowo, tapi dengan di belakang Gibran itu Pak Jokowi, dengan representasi Pak Jokowi itu, kemudian dia akan menambah dukungan gitu ya, perluasan dukungan yang selama ini dia hanya bertumbuh ada pemilih loyalnya, ini akan ketambahan pemilih dari pemilih-pemilih yang loyal ke Pak Jokowi. Mas, kalau kita bicara dua pasangan kandidat Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kita sudah bisa mengatakan mereka ini berebut suara NU nih, lihat Mahfud dan Muhaimin. Tapi kemudian ada Prabowo Gibran. Bagaimana Anda melihat kansnya untuk merebut suara NU? Pemilih-pemilih tradisional NU selama ini juga melihat sosok Pak Jokowi itu kan dekat dengan NU ya. Kalau kita lihat momentum-momentum termasuk momentum Hari Santri itu tidak pernah dilewatkan oleh Presiden sebagai seseorang yang dekat dengan Nahdliyin. Saya pikir ini akan menjadi pintu bagi pasangan Prabowo dan Gibran untuk mendulang suara dari pemilih NU selain memanfaatkan atau mempertahankan dua kantong suara yang selama ini sudah menjadi captive market mereka. Tapi Mas, sebenarnya suara NU ini seberapa besar kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu? Ya, kalau kita lihat pengalaman pemilu 2014 dan 2019, kemenangan Pak Jokowi dari Pak Prabowo itu terutama yang menjadi titik krusial di Jawa Timur ya. Jadi selisih Pak Jokowi itu menang 50% lebih di basis pemilih NU. Jawa Timur itu basis pemilih NU. Kemudian di Jawa Tengah juga lebih dari itu. Artinya memang peluang calon presiden ketika mampu mendekati pemilih NU dan pemilih NU relatif tunggal ke sosok calon tertentu, peluangnya akan semakin besar. Mas, kalau kita bicara soal peta wilayah misalnya, yang mana yang paling berkontribusi besar bagi kemenangan paslon dalam Pilpres? Tentu kantong-kantong wilayah pemilih yang besar ya. Jawa itu kalau kita lihat DPT kemarin kan sekitar 55% itu kan berada di Jawa ya. Kemudian kalau kita ngomong Jawa ada 3 basis pemilih yang kantong-kantongnya besar, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Barat itu ketat gitu ya antara Pak Prabowo dan Pak Anies dan Pak Ganjar. Relatif ketat meskipun Pak Prabowo memang relatif lebih ada di atas gitu ya, lebih tinggi dibandingkan keduanya. Sementara Jawa Tengah kita tahu PDIP cukup kuat di situ dan memang hasil survei menunjukkan Pak Ganjar juga relatif kuat di situ. Sementara battleground yang sesungguhnya itu di Jawa Timur karena ya satu tidak ada kekuatan yang dominan di situ. Tidak ada representasi yang cukup lebih NU gitu ya, sebagai basis NU. 3 pasangan calon ini yang mana yang paling punya efek kejut nanti? Ya, saya dulu pernah menyatakan ada 3 momentum efek kejut ya. Pertama penetapan capres,
kedua penetapan cawapres, dan ketiga itu kampanye, terutama masa kampanye di debat kandidat itu ya, itu akan menjadi titik krusial. Orang swing voter itu akan menentukan dia akan lebih yakin ke pasangan capres yang mana gitu ya. Ini kan menjawab kebutuhan mereka, dan memang sebagian mereka ini adalah kelas menengah atas gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden jadi perbincangan panas di masyarakat. MK dianggap kehilangan marwahnya sebagai penjaga konstitusi negara. Benarkah? Bagaimana pula dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap peta perpolitikan tanah air? Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu obushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu obushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Hakim Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo pekan lalu, masih timbulkan polemik. Putusan yang mengabulkan gugatan syarat pernah jadi kepala daerah dapat maju capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun dianggap syarat kepentingan politik dan mencederai konstitusi. Sejumlah pakar menilai belum semua majelis hakim sepemikiran dalam mempertimbangkan keputusan. Si putusan ini menyisakan problem. Faktanya hanya 3 yang mendukung dari hakim. 2 hakim yang lain, Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik, itu kan menyatakan standarnya adalah gubernur. Berarti kan dia tidak sepakat kalau bupati wali kota bisa menjadi calon presiden, wakil presiden. 4 yang lain bahkan menyatakan menolak. Jadi sejatinya dalam putusan 90 ini tidak bulat juga atau tidak tercapai mufakat soal bahwa wali kota, bupati itu bisa maju. Tak hanya itu, putusan ini juga dianggap membuka peluang bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sekaligus keponakan dari Hakim MK, bertarung di Pilpres 2024. Di putusan 3 awal, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut memutus, hanya 8 orang hakim dengan alasan konflik kepentingan. Anehnya di putusan 90, Ketua ikut memutuskan. Dia lupa soal konflik kepentingan, padahal pemohon dengan terang-menerang menyebutkan bahwa permohonan ini dia ajukan karena dia adalah fans berat dari Mas Gibran. Bagi saya, aneh kalau Ketua MK tetap memaksakan. Polemik makin meluas tatkala Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh advokat Lisa Nusantara. Lisa Nusantara menganggap perbedaan pendapat atau dissenting opinion Saldi Isra terhadap putusan MK nomor 90 terkait batas usia capres-cawapres menyinggung hakim lain. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Pemohon uji materi batas usia capres-cawapres adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Almas Sakibiru. Almas belakangan diketahui merupakan putra dari Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dalam isi tuntutannya, Almas sempat menyinggung Gibran sebagai sosok inspiratif. Sepekan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Presiden Jokowi pun merestui sang anak sulung jadi cawapres Prabowo. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Meski putusan Mahkamah Konstitusi telah bersifat final dan mengikat, namun kritik kian menguat. Hilangnya kepercayaan publik pada penegakan hukum serta runtuhnya maruah Mahkamah Konstitusi menjadi harga mahal yang harus dibayar. Pilpres adalah ajang memilih pemimpin negeri yang mengutamakan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Milu. Didukung oleh saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini.
Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Polisi menangkap pelaku penganiayaan seorang dokter gigi di Bandung, Jawa Barat. Polisi terpaksa menjebol pagar rumah karena pelaku yang tidak mau menyerahkan diri. Gara-gara aliran listrik padam, seorang ibu dan balita terjebak di lift di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar terpaksa memotong pintu lift untuk mengevakuasi korban. Prabowo Subianto meminta waktu bertemu dengan Megawati Soekarno Putri membahas status wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai kader PDIP. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan dan pilihan kami sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Gudang penyimpanan kap mobil di Karawang, Jawa Barat terbakar, sempat terjadi ledakan sebelum terjadi kebakaran. Kebakaran terjadi di kawasan industri Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, saudara. Menurut warga, sebelum kebakaran sempat terdengar suara ledakan. Api kemudian langsung membakar gudang dan merambat ke ilalang di sekitar pabrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan juga sumber ledakan. Saudara, polisi menangkap Samuel Sunaria, pelaku penganiayaan seorang dokter gigi. Polisi terpaksa menjebol pagar rumah pelaku karena keluarga menghalangi dan pelaku yang tidak mau menyerahkan diri. Dan saudara, inilah video kamera pengawas saat pelaku Samuel Sunaria mendatangi tempat kerja dokter gigi yaitu Visi Alexandra. Pelaku yang memaksa masuk kemudian menganiaya korban. Akibatnya, korban terluka di tangan, badan, dan juga bibir. Atas nama undang-undang ditujukan kepada Bapak Samuel. Mendapat laporan, polisi pun kemudian mendatangi rumah pelaku. Namun polisi mendapat perlawanan, saudara. Polisi berulang kali memberi peringatan kepada Samuel untuk keluar dari dalam rumah, tapi tidak kunjung digubris. Polisi pun terpaksa menjebol paksa rumah pelaku penganiayaan karena keluarga dan juga pelaku yang tidak mau menyerahkan diri. Meski sempat bersembunyi di lantai 2 rumah saudara, pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku sempat berontak saat dibawa oleh petugas. Guna menghindari amuk massa, pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan motif pelaku. Sorotan selanjutnya, saudara, Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu yang putusannya dibacakan pada hari ini, termasuk terkait dengan batas maksimal usia Capres dan Cawapres. 5 perkara yang diputuskan hari ini, saudara, berkaitan dengan pasal 169 huruf D, N, dan juga Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam perkara nomor 102, memohon usia maksimal 70 tahun capres dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat terdapat saudara, ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh Hakim Konstitusi yaitu Hakim Suhartoyo. Dissenting opinion juga terjadi pada putusan perkara nomor 104 yang memohon usia minimal capres-cawapres 21 tahun dan maksimal 65 tahun serta batasan rekompetisi hanya 2 kali. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyampaikan tanggapannya terkait dengan putusan MK hari ini. Prabowo berkomentar tentang ramainya permasalahan usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua berkaitan dengan pencalonan capres-cawapres. Ia pun berharap demokrasi bisa berjalan sebaik-baiknya. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga suasana yang damai di tengah pelaksanaan rangkaian proses Pilpres 2024. Saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke. Bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres 70 tahun. Caimin menyebut keputusan tersebut merupakan kewenangan MK dan harus diterima. Ia pun berkelakar dengan adanya putusan MK, maka masa depannya akan cerah sebab batas usia menjadi Capres-Cawapres tidak hanya sampai 70 tahun. Ya itu kewenangan MK, kita harus terima. Kita harus terima. Ya masa depan saya jadi cerah kan masih panjang. Ya kan 70 tahun masih lama. Sementara itu saudara, bakal Cawapres Mahfud MD menyatakan putusan MK soal gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres sudah bersifat final dan mengikat. Namun Mahfud menegaskan bahwa jika hakim dianggap salah dalam membuat putusan, maka hakim tersebut akan diproses tersendiri, baik secara etik maupun hukum. Sebenarnya kalau dalilnya itu putusan hakim itu apapun isinya itu tetap mengikat gitu. Kalau hakimnya dianggap salah itu diproses tersendiri. Apakah melalui proses etik atau proses hukum? Kalau misalnya ada kong kali kong hukum di balik itu ya proses hukum. Tapi putusannya yang sudah diketuakan Palu itu mengikat. Saudara, para pemohon yang mengatasnamakan Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan juga HAM mengaku kecewa dengan putusan MK yang menolak gugatan soal batas maksimal usia Capres-Cawapres. Atas kekecewaan ini, saudara, pemohon berencana akan menyurati DPR. Pemohon mengaku putusan MK ini tidak mengakomodir perjuangan hak asasi manusia. Pemohon menilai gugatan maksimal batas usia 70 tahun bagi calon presiden ditujukan agar presiden terpilih, yaitu presiden yang produktif dan memiliki jasmani dan juga rohani yang sehat. Kecewa atas putusan MK, saudara, pemohon akan mengirim surat ke DPR agar dimungkinkan adanya penambahan frasa yang mengatur batas usia Capres-Cawapres dan pelanggaran HAM berat untuk dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu. Sangat kecewa ya, karena kami menganggap bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam melindungi
dan memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai warga negara, karena ada ruang pembentukan peraturan perundang-undangan itu di DPR, maka kemungkinan kita juga akan mengirimkan surat kepada DPR untuk frasa-frasa ini nanti dimungkinkan ada perubahan dalam undang-undang pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres menuai polemik. Mahkamah Konstitusi menerima 7 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Laporan yang dilayangkan oleh berbagai macam kalangan dan isinya berbeda-beda. Di antaranya mendesak Ketua MK Anwar Usman mengundurkan diri dan soal hakim yang menyampaikan dissenting opinion pada putusan soal persyaratan Capres-Cawapres. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang terdiri dari mantan Ketua MK Jimli Asidik, pakar hukum Bintan Saragi, dan Hakim MK Wahidudin Adams. Jadi ini MKMK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang-undang untuk pembentukan MKMK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang khususnya pasal 27A untuk kemudian memeriksa termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MKMK. Sementara Ketua MK Anwar Usman membantah tudingan adanya konflik kepentingan dalam putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ia menekankan selama menjadi hakim puluhan tahun, ia selalu memegang teguh sumpah dan amanah dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi Undang-Undang Dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran. Sebelumnya Anwar Usman dilaporkan kelompok pengacara ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Kelompok advokat tersebut menyebut isu julukan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga karena terdapat hubungan keluarga antara Ketua MK Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Ditanya soal keanggotaannya di PDI Perjuangan usai diumumkan jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Informasi ini dan masih banyak lagi kami hadirkan usai jeda. Kami kembali. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Ya.
Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Kolesterol tinggi? Ingat Nutraforkol. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Kolesterol tinggi? Ingat Nutraforkol. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami, warga bukan main. Sempurna Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Gibran Rakabuming Raka mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait dengan statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Usai diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka ini masih bekerja di Balai Kota Solo. Terkait dengan deklarasi, Gibran meminta semua sabar menanti. Ia mengaku saat ini masih menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Ditanya soal keanggotaannya di PDI Perjuangan, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Puan Maharani. Sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad. Nening bandara, tenang baik. Hah? Di deklarasi hari ini yang kemarin dijadwalkan Pak Sugeng itu. Tunggunan aja, ya. Odora santai, jadi orang itu santai aja. Sehari sebelumnya, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku telah bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Puan menyebut dalam pertemuannya dengan Gibran, keduanya membahas hal yang penting. Namun Puan mengaku tidak ada surat pengunduran diri sebagai kader PDIP dari Gibran ke dirinya. Katanya udah ketemu sama Mas Gibran, ngomongin apa? Udah sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh? Surat pengunduran diri Mbak? Nggak ada sama sekali. Tapi Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Resmi diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka
Wali Kota Surakarta yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo hingga kini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika dalam Rapimnas tidak ada pembahasan soal Gibran berasal dari partai mana. Karena menurut Sufmi, cawapres bisa berasal dari mana saja. Meski demikian, Sufmi menambahkan akan melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan. Tadi itu kita tidak membahas itu, kita membahas calon presiden dan calon wakil presiden. Kan calon wakil presiden itu bisa berasal juga dari mana saja. Gerindra sudah komunikasi dengan PDIP kah Bang setelah mengusung Gibran sebagai cawapres? Abang? Ya, apa? Kaget, kirain apa gitu. Oh. Ya masalah itu ya nanti kita akan komunikasi ya. Berarti belum ada komunikasi? Ya kita masih fokus soal persyaratan capres dan cawapres. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pencalonan Gibran sebagai cawapres dilakukan oleh seluruh partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Meski mengaku komunikasi dengan PDIP hingga kini lancar, Airlangga tidak merespons saat ditanya soal meminta izin PDI Perjuangan untuk mengusung Gibran sebagai bakal cawapres. Gibran udah ke Golkar apa gimana Pak? Pencalonannya dari partai ini. Pencalonannya didukung oleh koalisi Indonesia Maju. Komunikasi dengan PDIP lancar-lancar saja. Udah izin sama PDIP kalau misalkan Gibran jadi cawapres dari Indonesia. Komunikasi lancar. Ya. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tercatat jadi kader PDI Perjuangan sejak September 2019 lalu. Gibran kemudian memperoleh rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Solo 2020. Setelah memenangkan Pilkada Solo, Gibran kemudian dilantik menjadi wali kota Surakarta periode 2021 hingga 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengaku belum menerima arahan ataupun perintah terkait dengan pelaksana wali kota usai Gibran diumumkan jadi cawapres. Walaupun sudah mewakili wali kota dalam sejumlah kegiatan, Teguh Prakosa belum menerima arahan apapun. Hingga Senin petang, Saudara, Teguh belum mendapatkan tugas dari pihak terkait untuk menggantikan posisi Gibran sementara. Ia juga mengatakan jika disposisi kegiatan masih seperti biasa dan tidak ada penambahan. Ya belum. Semuanya terkait disposisi untuk tugas-tugas harian, apakah ini juga lebih banyak dibanding hari-hari Enggak, sebelumnya? sama saja. Saudara, Prabowo Subianto menjawab tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung jadi cawapresnya. Bakal Capres Koalisi Perubahan menyebut tidak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi untuk negara. Prabowo meminta semua pihak melihat sisi positif terkait dengan rencana deklarasi dengan Gibran. Prabowo berencana akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif. Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar hingga kini belum mau membocorkan siapa tim ses atau tim nasional pemenangan pasangan Amin di Pilpres 2024. Muhaimin mengatakan alasan belum mengumumkan tim ses lantaran koalisinya masih menggodok soal strategi pemenangan.
Tidak disebutkan spesifik apakah ketua tim ses dari dalam atau luar koalisi. Pihaknya masih mencari figur yang tepat untuk bisa masuk ke jajaran timnas ataupun tim pemenangan dari Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Lagi proses, nanti akan diumumkan, belum tuntas. Biasa kan rekrutmen, persediaan, cara kerja, model strategi, tuntas konsepnya baru kita umumkan. Tapi untuk sosoknya udah ada? Belum. Jadi sosok yang mengenai dari timnas kami itu berkaitan dengan power sharing nggak sih Gus sehingga lama seperti ini? Oh enggak. Soal kecocokan aja. Saudara, usai diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, akankah Gibran dipecat atau memilih untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Ulasannya usai jeda, Kompas Malam kembali untuk Anda. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami, warga bukan baik. Sempurna. Kenapa? Pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Kolesterol tinggi? Ingat Nutraforkol. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Kolesterol tinggi? Ingat Nutraforkol.
Saudara, pasca Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya, status Gibran di PDIP pun masih jadi polemik. Akankah Gibran dipecat atau justru ia memilih untuk mengundurkan diri? Usai diumumkan jadi bacawa pres Prabowo, keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan masih jadi tanda tanya. Apakah Gibran dipecat atau ia mengundurkan diri? Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun kembali menegaskan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sejak hari Jumat lalu soal statusnya di PDIP. Mas, sekarang di PDIP seperti apa, Mas? Apakah masih menjadi kader atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad, ya. Kalau Gibran sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, baca pres Prabowo Subianto justru berencanain bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Permintaan Prabowo bertemu Mega diduga masih berkaitan dengan dipilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presidennya. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya. Meski sudah diumumkan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju belum mendeklarasikan dan menghadirkan Gibran dan Prabowo secara bersamaan karena diduga masih menunggu kejelasan status Gibran di PDI Perjuangan. Apakah putra Presiden Joko Widodo ini akan dipecat dari partai yang menaungi ayahnya atau justru Gibran akan mengundurkan diri? Tim Liputan Kompas TV. Status Gibran di PDI Perjuangan masih tanda tanya, saudara, usai diumumkan jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Apakah putra sulung Presiden Joko Widodo ini akan dipecat atau justru ia memilih untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Kita ulas bersama, saudara, dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Jadi menurut Anda langkah yang diambil oleh Gibran ini apakah akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan atau sikap apa yang diambil? Mas Toto? Ya, kami akan mencoba memperbaiki sambungan Zoom bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Dan yang akan kita bahas dengan Mas Yunarto Wijaya adalah terkait dengan apa langkah yang diambil oleh putra sulung Presiden Joko Widodo pasca dirinya telah dipinang oleh Prabowo Subianto menjadi bacawa pres di Pilpres 2024. Akankah Gibran akan memilih mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau ada langkah lain yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka, saudara? Kita coba untuk kembali menyapa Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Dan saudara, kami masih mencoba untuk memperbaiki hubungan Zoom dengan Yunarto Wijaya. Namun sebelum kita kembali ke topik dialog kita terkait dengan apa langkah dari Gibran Rakabuming Raka pasca dipinang oleh Prabowo Subianto, kami hadirkan dulu informasi berikut ini, saudara, terkait dengan gara-gara aliran listrik padam, ibu dan juga balita terjebak di lift gereja HKBP Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar pun terpaksa memotong pintu lift. Setelah mendapatkan laporan, saudara, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat melakukan pertolongan dengan membuka pintu lift, saudara. Tidak butuh waktu lama, ibu dan balita ini pun dapat keluar dari lift.
Sebelumnya, saudara, ibu dan balita ini hendak naik ke lantai 2 gereja. Naasnya, listrik padam saat lift baru naik setengah meter. Keduanya pun sempat terjebak dalam lift selama hampir setengah jam. Quick respon langsung berangkat ke TKP yang terjebak lift. Alhamdulillah korban 2 orang selamat, ibu dan balita. Kita memakai alat cutting, alat pemotong. Saudara, seorang anak perempuan berusia 9 tahun tewas di tangan ayah kandungnya di rumah indekos di Karangkemong, Cakra Barat, Kota Mataram, saudara. Ibu kandung meminta pelaku dihukum mati. Ibu kandung korban, saudara, yang bernama Fitriani tidak menyangka putri pertamanya meninggal ketika dirinya tengah mencari nafkah sebagai asisten rumah tangga. Menurut paman korban, korban pertama kali ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di rumah indekosnya, kemudian dibawa ke klinik. Namun dokter yang menangani korban menjelaskan terdapat luka di beberapa bagian tubuh korban. Pihak keluarga pun langsung tertuju pada ayah kandung korban, saudara. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi telah menahan pelaku di Mapolresta Mataram. Kemudian baru 1 bulan ini katakanlah rujuk kembali ke istrinya. Kemudian kalau kita lihat tadi kayaknya ada ketersinggungan ucapan daripada putrinya yang mengakibatkan pelaku atau orang tuanya kandung emosi, mengakibatkan ya bisa dibilang penganiayaan akibatnya meninggal dunia. Karena kalau untuk rilis resminya kita tunggu hasil visum daripada korban. Namun kalau kita lihat kondisi jenazah. Saudara, polisi masih terus melakukan penyidikan terkait dengan motif dan peran pelaku terhadap para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi menilai para tersangka pelaku tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, saudara, saat ini ada 3 tersangka lainnya yang belum ditahan karena masih harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. 3 tersangka yang belum ditahan harus melakukan wajib lapor setiap harinya, saudara. Polisi menyebut selama pemeriksaan para tersangka tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Namun sudah cukup bukti untuk menetapkan ke-5 orang tersebut menjadi tersangka. Keterangan tersangka ini tidak konsisten yang kita peroleh. Kadang-kadang malah melakukan pengingkaran terhadap informasi-informasi yang kita cross-check. Sementara itu, saudara, istri muda tersangka Yosep, yaitu Mimin, dan juga tim kuasa hukum kembali tegaskan jika tersangka Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan juga Amel, seperti yang dituduhkan oleh Danu. Mimin mengatakan pada saat peristiwa pembunuhan terjadi mereka tidak berada di lokasi kejadian. Saya bapak sama Abi di rumah, Arigi di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Itu segala tudingan yang dituduhkan oleh Danu itu nggak benar. Itu bohong. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Usai jeda, saudara, kami hadirkan informasi yang tadi sempat tertunda, yaitu perbincangan kita soal usai diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo, akankah Gibran dipecat atau memilih untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Jangan ganti channel TV Anda, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Saudara Gibran Rakabuming Raka mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait dengan statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Usai diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini masih bekerja di Balai Kota Solo. Terkait dengan deklarasi, Gibran pun meminta semua sabar menanti, saudara. Ia mengaku saat ini masih menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Ditanya soal keanggotaannya di PDI Perjuangan, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Puan Maharani. Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad. Nening bandara, tenang baik. Hah? Jadi deklarasi hari ini yang seperti kemarin dijadwalkan Pak Sukmi Dasko itu. Tunggunan aja, nggih. Odora santai, jadi orang itu santai aja. Pertanyaannya, saudara, apakah putra sulung dari Presiden Joko Widodo ini akan dipecat atau justru memilih untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, yang telah bergabung kembali di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Jadi menurut Mas Toto ini langkah yang diambil oleh Gibran ini apakah akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan atau gimana? Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat aksi reaksinya, aksi ini kan dibuat oleh Gibran yang kemudian menerima pinangan sebagai bacawa pres dari Pak Prabowo yang tidak pernah dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Lalu kemudian juga menerima pinangan Golkar. Harusnya ketika aksinya dimulai oleh Mas Gibran, ketika mau pindah ke tempat lain, harusnya Mas Gibran sudah merampungkan terlebih dahulu. Itu yang menurut saya agak aneh kalau kemudian bolanya dilempar ke PDI Perjuangan.
Harusnya yang membuat aksi itu sudah mengerti aturan internal partainya yang terdahulu, dan saya agak bingung dengan jawaban Mas Gibran. Jawabannya malah hanya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan. Jadi menurut Mas Toto harusnya Gibran secara etika karena aksi-reaksinya ini, maka Gibran baiknya mengundurkan diri, begitu ya? Bukan hanya secara etika, tapi secara aturan kan Mas Gibran yang harusnya kemudian sudah mengerti apa yang ada aturan di PDI Perjuangan. Jadi ketika kemudian ingin mengambil sebuah aksi yang misalnya bertabrakan dengan aturan di partainya, atau kemudian juga berbicara mengenai kode etik terkait dengan partainya, ya harusnya Mas Gibran sudah bisa mengambil sikap terlebih dahulu, entah mengundurkan diri atau tidak. Mas Gibran yang harusnya bisa menjelaskan. Dan kalau saya lihat PDI Perjuangan sepertinya sudah tidak terlalu banyak bersuara ya mengenai Mas Gibran, dan mereka fokus pada Ganjar Mahfud. Jadi menarik menurut saya di sini, apakah Mas Gibran kemudian akan mengundurkan diri atau akan maju sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, bagaimana kemudian dengan pinangan Golkar? Itu yang menurut saya akan kita tunggu dari sikap Mas Gibran nanti. Betul, terlebih pada saat pertemuan terakhir dengan Puan Maharani juga ditanyakan oleh awak media, Gibran juga tidak menyerahkan surat pengunduran diri, begitu. Nah, yang menjadi pertimbangan dari Gibran ini menurut Mas Toto sendiri apa? Sehingga tidak mengundurkan diri pasca dipinang oleh Prabowo sebagai bacawa presnya. Ya, spekulasinya bisa macam-macam ya, bahwa memang ada ketergesa-gesaan, ada ketidakenakan, atau ada sesuatu yang memang dari awal sengaja disembunyikan. Sehingga kemudian ketika kemudian mengambil keputusan mendadak untuk menerima pinangan sebagai cawapres, dia juga belum merampungkan apa yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu di partainya. Atau yang kedua bisa saja kalau kita lihat dari apa yang kejadian kemarin-kemarin ketika bertemu Pak Prabowo dulu-dulu ya, lalu kemudian dipanggil PDI Perjuangan, kalau kita lihat di sosial media oleh sebagian netizen atau pendukungnya misalnya dikapitalisasi seakan-akan terzolimi. Dan saya pikir PDI Perjuangan sudah belajar bahwa dalam situasi seperti ini ya sudah didiamkan saja dan biarkan kemudian publik yang menilai ketika Mas Gibran membuat aksi, apakah dia juga yang akan kemudian punya kebesaran jiwa sebagai seorang kader menyelesaikan apa yang dia harus rampungkan. Jadi kalau saya lihat PDI Perjuangan tidak mau lagi terjebak dalam drama-drama terzolimi yang mungkin itu akan menerpa PDI Perjuangan kalau betul memecat Mas Gibran. Jadi itu yang saya lihat dari kondisi sekarang, hampir tidak ada yang mengeluarkan statement di media dari PDI Perjuangan, mungkin karena menyadari bahwa drama-drama terzolimi ini tidak perlu mereka ikuti lagi. Tidak mau terbawa arus oleh drama-drama terzolimi seperti kata Mas Toto, itu berarti memang sikap dari PDIP ini ke depannya tidak akan juga memecat Gibran Rakabuming Raka ya? Ya saya tidak tahu ya, itu ranahnya PDI Perjuangan. Tapi kalau kita coba lihat dari statement Mbak Puan misalnya minggu lalu yang ditanya terkait dengan Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo tidak, jawaban Mbak Puan sudah mirip dengan jawaban Pak Jokowi. Belajar dari Pak Jokowi sepertinya, ya tanyakan kepada Pak Jokowi. Sebetulnya juga saya pengen tahu Pak Jokowi masih mendukung Mas Ganjar atau tidak. Ketika ditanya tentang Mas Gibran, Mbak Puan juga menjawab, silahkan ditanya ke Mas Gibran. Ini kan gaya khas jawaban dari Pak Jokowi kan, ketika ditanyakan mengenai anaknya misalnya. Jadi saya pikir PDI Perjuangan sudah cukup cerdas lah untuk tidak menghabiskan waktu terlalu lama dan menghabiskan energi untuk kemudian masuk dalam drama mengenai Pak Jokowi. Mereka sudah move on, fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud yang sepertinya berbeda dengan sikap Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Oke, kedepannya nanti menurut Anda langkah yang akan diambil Gibran apa ini? Sebelum nanti akhirnya kita belum tahu ya, akhirnya nanti deklarasi ataupun pendaftaran nanti betul-betul Prabowo akan bersama dengan Gibran begitu ke KPU. Ya, kalau kita lihat sepertinya kan Mas Gibran kan fokus pada pencalonan dirinya. Lalu kemarin datang ke Rapimnas Golkar. Dan kalau menurut info kan hari Rabu akan ikut mendaftar. Jadi saya sepertinya melihat memang Mas Gibran tidak terlalu fokus pada apa yang dia harus rampungkan di PDI Perjuangan. Tapi saran saya ketika kemudian memang ingin dilihat
keluar baik-baik, ingin dilihat sebagai politisi yang harusnya mengerti kode etik, alangkah baiknya pengunduran diri dilakukan. Dan itu akan baik bukan hanya buat Mas Gibran, tapi juga PDI Perjuangan, termasuk juga nama baik Pak Prabowo, sehingga kemudian tidak dituduh membajak kader partai orang tanpa izin. Tidak dituduh sebagai biang dari skenario untuk kemudian mengambil Mas Gibran dan memecah belah kader-kader dari PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya harusnya bisa diambil sikapnya proaktif oleh Mas Gibran, sehingga baik buat PDI Perjuangan, Mas Gibran dan Pak Prabowo. Apakah ini juga sebagai penegasan bahwa betul-betul ada keretakan antara Jokowi dan juga keluarganya dengan PDIP? Maksudnya gimana, Mas Yasir? Ini terkait dengan Gibran yang akhirnya mencalonkan diri ataupun menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto ini? Kalau saya melihat sih bukan masalah keretakan dengan PDI Perjuangan ya. Kalau sekedar Mas Gibran menyatakan dukungan ke Pak Prabowo, mungkin iya. Kita bisa menyimpulkan disebabkan oleh keretakan hubungan antara keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan. Tapi dengan kemudian Mas Gibran sendiri maju sebagai cawapres, menurut saya ini lanjutan dari ide 3 periode, ide perpanjangan periode, dan ini hanya salah satu formula saja yang menempatkan posisi Pak Jokowi dan keluarganya ingin tetap berada dalam kekuasaan. Jadi menurut saya itu hanya sebuah hal kecil kalau terkait dengan sering adanya perbedaan pendapat terkait dengan PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, tapi menu utamanya adalah formula yang lagi dicari untuk ikut terus dalam kekuasaan. Jadi bukan tentang keretakan dengan PDI Perjuangan. Ini usaha yang sedang dilakukan oleh entah Pak Jokowi atau Mas Gibran untuk kemudian tetap dalam bagian dalam kekuasaan. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Terima kasih, salam sehat Mas Yasir. Dan saudara, usai jeda kami masih punya informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan di Kompas Malam. Di antaranya, polisi menangkap seorang pria yang diduga mengancam gitaris Kangen Band. Jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya dari stok enaknya. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Suasana penuh inspirasi. Nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya.
Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Saudara, polisi menangkap seorang pria yang diduga melakukan pengancaman terhadap gitaris Kangen Band. Pengancaman ini, saudara, terjadi saat gitaris tersebut sedang membantu korban laka lantas di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung. Pelaku membentak dan menantang serta mengancam akan mencederai gitaris Kangen Band yaitu Dodi karena dianggap menjadi pemicu laka lantas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh. Tidak terima dengan perbuatan pelaku yang dianggap telah mencoreng nama baiknya, Dodi akhirnya melaporkan pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Menindaklanjuti laporan tersebut, pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke Satreskrim Polresta Bandar Lampung guna proses penyelidikan. Begitu mendapatkan informasi, kemudian bikin laporan, ya segera kita tindak lanjut. Yang bersangkutan sudah kita ambil keterangan di sini, baik korban, saksi maupun terlapor. Selanjutnya ya kita ambil keterangan dulu ya. Nanti kita gelarkan sampai di mana dulu persoalannya. Saudara, seorang pria harus dievakuasi lantaran terjepit di atap bangunan setelah kios miliknya tertimpa pohon. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Diduga korsleting listrik 6 rumah di Situbondo, Jawa Timur ludes terbakar. 3 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Namun petugas mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 600 juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di Padang, Sumatera Barat. 4 bangunan yang salah satunya kios bahan bakar eceran ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api dari salah satu rumah yang menjual BBM eceran. Seorang pria harus dievakuasi lantaran terjepit atap bangunan setelah kios miliknya tertimpa pohon di Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah 30 menit, korban berhasil dikeluarkan dari dalam kios dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sebelumnya warga sempat mengingatkan korban untuk berhati-hati karena kondisi pohon sudah tua dan bagian akarnya sudah rapuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir, Nenek Ama. Pamit, selamat malam. Salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar minta maaf yang benar kan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Rizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan pada uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas maksimal usia capres dan cawapres hingga tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Jelang 3 hari masa akhir pendaftaran Pilpres, Baca Pres Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan nama pendampingnya, yakni putra sulung Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka.